Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Rektor Fathul Anam MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Ibu Muhafidah Novi. Yang saya hormati guru pembimbing mata kuliah Aswaja 4, yakni Bapak Solehuddin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya akan menjelaskan terkait diskusi Aswaja mengenai tema aktualisasi generasi pergerakan untuk mencetak generasi pemimpin yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita bahas mengenai aktualisasi generasi pergerakan untuk mencetak generasi pemimpin yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari untuk generasi pemimpin yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bila hadrati Nabi Mustafa bil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas terkait mencetak generasi pemimpin yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya teman-teman dan hadirin semua, kita menimbang terlebih dahulu apa bahwasanya arti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi arti Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki arti sebuah golongan maupun sebuah sekumpulan yang mengikuti ajaran as-sunnah Nabi dan para sahabat-sahabat dan tabi'in. Jadi apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini, bahwasanya apa yang menjadikan tolak ukur ketika kita menjadi seorang pemimpin yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai metode berpikir, yakni manhajul al-fikr. Itu adalah sebuah metode berpikir. Nah, metode berpikir manhajul al-fikr ini mempunyai 4 nilai, bahwasanya yang pertama adalah tawazun, tawassut, tasamuh, dan ta'adul. Jadi ada 4 yakni yang harus dipegang oleh seorang pemimpin yang benar-benar ini karakteria. Nah, karakteria 4 ini untuk benar-benar kita harus menjadi seorang pemimpin itu yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa? Yang pertama ada tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun yakni seimbang. Tawassut yakni moderat atau tengah-tengah. Yang ketiga yakni tasamuh, yakni toleransi. Yang keempat yakni ta'adul, yakni adil. Dari beberapa 4 kriteria, bahwasanya pemimpin itu harus mempunyai 4 kriteria yang apa yang di metode berpikir kita, yakni manhajul al-fikr. Jadi sehingga ketika kita sudah menerapkan 4 metode kita berpikir, itu akhirnya kita bisa adil di dalam berhaji. Makanya adanya metode berpikir ini gunanya untuk kita menerapkan hal yang signifikan. Nah, dari tawazun artinya seimbang. Seorang pemimpin itu harus seimbang antara ketika kita berbicara tentang kuliah sama
organisasi maupun sama dunia pekerjaan kita. Sama-sama hal itu benar-benar itu sangat penting untuk bahwasanya kita menerapkan yang namanya tawazun. Kita harus seimbang. Seimbang itu dalam artian kita tidak membela yang kanan, kita tidak membela yang kiri. Kita gak patut terhadap ini, ya kita gak patut juga terhadap ini. Artinya kita harus stagnan dengan seimbang. Nah, tawasud yakni moderat, tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah antara yang saya gambarkan tadi, antara kita kuliah sama berorganisasi. Tugasnya seorang pemimpin ketika dia menjadi seorang pemimpin yang mempunyai anggota maupun pengurus, kita tidak membela terkait hal itu. Artinya bahwasanya seorang pemimpin harus bisa menyamakan hal yang seperti itu, antara dia mempunyai anggota dan dia mempunyai pengurus. Kita berada di tengah-tengah antara ketika kita ada di seorang pengurus dan seorang anggota. Jadi harus sama-sama kita lakukan dan sama-sama kita harus terapkan. Jadi gak kebelok ketika kita mengandalkan pengurus saja terkait hal itu. Itu yang menjadikan seorang pemimpin yang cacat. Nah, arti dari tasamuh yakni toleransi, bahwasanya itu yang harus benar-benar seorang pemimpin harus itu. Jadi makanya jadi seorang pemimpin itu jangan sampai kita mempunyai sifat egosentris, dia punya ego. Nah, apa yang pemimpin inginkan itu harus diterapkan. Enggak. Seharusnya pemimpin itu harus bisa mengawal dari pengurus sama anggota. Nah, tugas dari seorang pemimpin itu untuk benar-benar kita lakukan secara toleransi. Ketika pengurus minta ini, itu harus kita terima solusinya. Ketika anggota seperti ini, kita harus terima solusinya. Nah, akhirnya kita bisa munculkan yang namanya sifat ta'adul, yakni adil. Ini adalah puncak dari tertinggi seorang pemimpin. Harus kita bersikap dengan adil. Nah, dari 4 karakter itu kita bisa menimbang terkait apa yang menjadikan karakter seorang pemimpin harus memiliki 4 itu tadi: tawazun, tawasud, tasamuh, dan ta'adul. Nah, jadi bahwasanya di dalam sebuah organisasi NU, yakni Nahdlatul Ulama, juga memiliki 4 produk hukum yang dimana itu harus diperdalami oleh nanti seorang pemimpin. Yakni kita mempunyai produk hukum. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma', yang keempat adalah Qiyas. Nah, 4 ini produk hukum yang bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Bahkan menjadi seorang pendiri juga itu nggak mudah. Nah, bahwasanya kita harus benar-benar mendalami terkait 4 produk hukum itu tadi untuk bisa kita mengarahkan arti dari metode berpikir kita, yakni tawazun, tawasud, tasamuh, dan ta'adul. Kita kembali lagi bahwasanya aktualisasi generasi muda untuk mencetak generasi pemimpin yang berhasil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mempunyai konsep yakni tauhid, yang dimana tauhid itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, saya juga punya konsep dari 3 ini tersebut. Tauhid saya anggap menjadi hakikat. Tahakuknya itu adalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Itu tahakuk. Jadi metode yang saya ambil ini, hakikat adalah sebuah realitas, yang tahakuk ini untuk mencapai realitas. Segampangnya seperti ini. Hakikat adalah visi, tahakuk adalah misi. Nah, visi itu adalah tujuan kita, tahakuk itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah harus benar-benar kita untuk membentuk karakter menjadi seorang pemimpin. Itu seperti itu. Jadi sudah tahu tauhid itu bahwasanya menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu adalah sebuah tauhid. Nah,
Untuk mencapai sebuah tauhid, kita harus tahakum terlebih dahulu. Misi kita ada di tahap. Yang pertama adalah hablum minallah, cinta dan demen Gusti Allah. Hablum minannas, kita cinta sesama manusia. Hablum minal alam, kita cinta kepada lingkungan sekitar kita. Jadi kalau tauhid itu menjadi hakikat atau sebuah visi, kita pelajari terlebih dahulu apa yang menjadikan untuk mencapai sebuah visi, mencapai tauhid. Nah, yang pertama kita belajar mengenai hablum minallah, cinta kepada Allah. Nah, puncak tertinggi dari hablum minallah yakni abdun. Abdun ini dalam artian penghamba. Nah, puncak dari hablum minallah itu adalah seorang hamba. Lah tugasnya hamba itu bahwasanya tadi kita kembali lagi. Tugasnya hamba ini untuk bersujud kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Sama, amal ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang hablum minannas, ini adalah cinta sesama manusia. Yang namanya manusia ini makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia juga. Namanya juga makhluk sosial. Nah, puncak tertinggi hablum minannas yakni seorang imam. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya inna ja'aluka linnasi imama. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadikan dia imam. Jadi puncak hablum minannas ini adalah seorang imam. Jadi rekan-rekan semuanya, hadirin semuanya yang melihat ini, bahwasanya kita harus perlu ketahui mengapa kok Allah menciptakan manusia ini untuk menjadi imam. Ini adalah tugas kita, bahwasanya kalau ketika kita kembali lagi di dalam tujuan kita, ini kan saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Jadi tugas seorang mahasiswa, tujuan seorang mahasiswa itu yang pertama adalah agent of change, agent of social control, dan agent of iron star. Nah, jadi saya kembalikan terlebih dahulu di situ sebelum kita lanjut ke hablum minal alam. Nah, jadi apapun yang ketika kita mempunyai tujuan, seorang mahasiswa itu harus mempunyai agent of change, yakni agen perubahan. Yang dimana agen perubahan ini yang akhirnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya kita tidak bisa menjadi bisa. Nah, kalau yang seperti itu harus mempunyai tujuan dari seorang mahasiswa, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, jadi seperti itu. Sehabis kita mempunyai agen of change, itu agen of social control. Yang dimana agen of social control ini kita seorang mahasiswa mempunyai kewajiban yang dimana untuk menetapkan bahwasanya di ilmu sosial maupun masyarakat dan sebagainya, kita harus mempunyai tanggung jawab terkait ilmu sosial dan masyarakat. Nah, tugas dari agen of social control ini yakni untuk mengawal masyarakat maupun kita menjadi aspirasi rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat yang dimana ada peluang di sekitarnya kita, di lingkungan sekitar kita harus menyuarakan. Nah, kita di sebuah agen of social control, kita kembali lagi ketika kita seorang mahasiswa yang dimana kita harus mempunyai tanggung jawab di sosial, menyuarakan aspirasi rakyat, terus kita harus benar-benar mengawal kepada masyarakat dan sebagainya. Itu adalah sebuah karakter untuk menjadikan seorang pemimpin, yang dimana di situ ada tawazun, terus tawasud, kita berada di tengah-tengah antara seumpama ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita berada di tengah-tengah pemerintah sama masyarakat. Itu adalah tugas mahasiswa. Ini sudah jelas sebagai tujuan kita. Yang pertama agent of change, yang kedua agent of social control. Itu sudah jelas. Yang ketiga yakni iron stock. Iron stock itu apa? Kita harus mencetak seorang pemimpin di dalam diri kita. Gimana caranya? Itu tadi. Kita harus terlebih dahulu kita paham bahwasanya
empat nilai itu tadi, tawazun, tawasud, tasamud, dan ta'adul, dan kita paham terkait tauhid ini menjadikan visi hablum minallah, hablum nas, hablum minal alam itu menjadi misi untuk mencapai tauhid. Nah, itu sudah jelas bahwasanya keterangan bahwasanya kita itu harus menjadi seorang pemimpin. Generasi muda itu harus menjadikan seorang pemimpin. Untuk mencetak generasi muda, bahwasanya kita harus mencetak generasi muda untuk benar-benar harus mempunyai ide-ide dan gagasan untuk benar-benar kita harus menjadikan agen of change, agen perubahan di lingkungan kita, masyarakat, kampus, negara, dan sebagainya. Kita harus seperti itu. Nah, itu adalah puncak dari hablum minan nas. Itu sudah jelas yang dikatakan, yang ada di dalam Al-Quran. Inna ja'iluka linnasi imama. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi seorang imam. Imam itu kalau dari bahasa itu amama di depan. Amama di depan. Amama di depan. Imam tidak harus di depan, harus di depan. Itu dari kata bahasa imam bermula dari amama yang artinya di depan. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya yang menonton. Yang ketiga yakni hablum minal alam. Jadi hablum minal alam ini kita cinta dengan alam, kita harus merawat dengan alam, bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah, bumi seisinya itu adalah ciptaan. Kita harus percaya terkait itu. Makanya kita adanya rukun Islam sebagai tahakkuk dan rukun iman adalah sebuah hakikat. Ketika rukun iman itu menjadi hakikat, ada sebuah tujuan kita. Tujuan kita yang pertama kan percaya kepada Allah. Nah, gimana cara kita percaya kepada Allah? Yaitu kita harus melakukan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kan seperti itu. Nah, itu adalah untuk mencapai sebuah rukun iman, yakni yang percaya kepada Allah. Nah, jadi hablum minal alam, apa yang kita pahami bahwasanya kita kembali lagi ke tauhid. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembahnya. Itu. Jadi makanya sudah jelas di tauhid itu amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada lagi puncak tertinggi ketika kita berbicara hablum minal alam. Apa itu sahabat-sahabat? Rekan-rekan semuanya yang pada menonton. Nah, jadi hablum minal alam yakni puncak tertinggi hablum minal alam apa yang sudah disebutkan di dalam sebuah Al-Quran yang berbunyi inna ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika kita berkaitan dengan bumi seisinya, inna ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, apa yang menjadikan Allah menciptakan bumi seisinya itu untuk menjadikan seorang pengganti. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya makna dari khalifah itu berawal dari bahasa khalafah, yakni di belakang. Bukan artian imam itu selalu di depan, namun khalifah selalu di belakang, bukan. Jadi imam sama khalifah ini sama-sama berkesinambungan, jadi sama-sama mengatur. Nah, khalifah yang disebutkan khalifah ini bahwasanya yang harus kita terapkan menjadikan seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter seorang pemimpin untuk ketika kita beranjak di 10 depan kemudian atau 5 tahun kemudian menjadikan seorang pemimpin, seorang imam. Ketika imam ini sudah tidak ada, khalifah ini harus menggantikannya. Makanya statusnya khalifah ini pengganti. Seperti itu, rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang kita menonton. Nah, jadi tugasnya khalifah ini ketika dia menggantikan seorang imam untuk menjadikan imam. Jadi ketika imam ini sudah tidak ada, tugasnya khalifah gimana caranya dia mempunyai sifat seperti imam, seperti pemimpin.
Yang harus diketahui khalifah, dia harus mencetak karakter seorang pemimpin terlebih dahulu untuk menggantikan seorang imam. Itu rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya. Jadi pada diskusi pada yang saya jelaskan pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan sebagainya. Itu saja. Jadi kesimpulannya, ketika kita mencetak generasi pemimpin di generasi muda sekarang, generasi pergerakan, yang pertama kita harus benar-benar kita paham terlebih dahulu 4 nilai metode berpikir kita, yakni yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, adanya tawazun, tawassut, tasamuh, dan ta'adil. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita berbicara tentang 4 itu tadi, akhirnya kita bisa mendalami terkait apa yang menjadikan visi, hakikat, ada sebuah realitas dan ta'adud, yakni misi untuk mencapai sebuah realitas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Budi David Saputra untuk pamit undur diri dari kelas MJ22B. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.